Shalom anak-anak yang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran agama kelas 6, masuk tema 11 yaitu pemimpin yang melayani. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan belajar, berkatilah kami dalam nama Yesus, amin. Anak-anak, saya percaya anak-anak semua dalam keadaan baik, tidak kekurangan sesuatu apapun. Meskipun saat ini kita kembali dalam pembelajaran online, daring, karena virus corona belum berakhir. Untuk itu berjanji pesan, mari kita semua menjaga kesehatan kita dengan terus memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan ya. Dan biarlah tetap kita mencuci tangan, menjaga kesehatan dan kebersihan kita ya, supaya kita semua mendapatkan kesehatan. Di samping itu kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan sumber perlindungan dan pertolongan kita. Mari kita akan masuk dalam pembelajaran ini anak-anak. Pemimpin ya, pemimpin yang melayani. Apa sih pemimpin? Pemimpin adalah orang yang memimpin atau orang yang ditunjuk untuk dapat mengatur seseorang atau sekelompok orang. Jadi pemimpin adalah orang yang memimpin, orang yang mengatur, yang mengkoordinir beberapa orang supaya baik ya. Nah, seorang pemimpin adalah seorang kepala yang mempunyai sebuah kuasa dan bertugas untuk membimbing dan menuntun bawahan dan anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi seorang pemimpin ini mempunyai kuasa ya, bertugas membimbing, menuntun anggotanya mencapai sebuah tujuan. Contohnya kepala sekolah. Seorang kepala sekolah mempunyai tugas untuk membimbing dan menuntun para guru untuk mendapatkan siswa-siswa yang baik. Siswa-siswa dapat memahami setiap materi dengan pelajaran dengan baik. Ya, dapat mengerti dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mencapai sebuah tujuan tertentu. Tentu saja pendidikan tujuannya yang terbaik adalah anak-anak mengerti, memahami, dan mengaplikasikan apa yang sudah dia terima dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam dunia kita mengenal beberapa macam-macam pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin agama. Ya, kalau agama Buddha, biksu dan biksuni. Kalau Hindu, Padanda, Pandita Sulinggi. Kalau Islam, ulama, kiai, ustadz, habib. Kalau Kristen, pendeta. Ya. Kalau Katolik, romo, uskupos, biarawan, ya, biarawati. Lalu kalau Konghucu, Jioseng, ya, itu banyak sekali di situ ya, Anda bisa baca. Nah, ini adalah macam-macam pemimpin yang pemimpin agama. Kemudian pemimpin negara, presiden, ya. Di negara kita presiden ada yang perdana menteri juga, ya, ada yang raja ya. Nah, kalau negara kita adalah presiden. Lalu pemimpin daerah ada gubernur tingkat provinsi, wali kota tingkat daerah tingkat 1 dan 2, bupati, camat, lurah, RW sampai RT, ini pemimpin. Lalu pemimpin di sekolah itu kepala sekolah yang membawa bawahannya dapat mendidik siswa dengan baik ya. Lalu pemimpin dalam keluarga atau rumah itulah orang tua kita, ayah dan ibu adalah seorang pemimpin di dalam keluarga kita. Semua pemimpin di dunia ini ada batasnya, kuasa yang terbatas anak-anak. Seorang pegawai, presiden, kepala sekolah, semua orang tua ya, itu punya batasnya apa? Kalau orang yang punya kedudukan kebatasnya pensiun paripurna, masa pensiun itu dibatasi, bahkan dibatasi oleh kematian. Kalau sudah mati selesai, tidak punya kuasa lagi, tidak bisa memimpin lagi sampai pada kematian. Nah, anak-anak ada seorang pemimpin yang penuh kuasa, penuh kasih, dan kuasa yang terbatas, adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah pemimpin yang penuh kasih, penuh kuasa, dan tidak terbatas, dia kekal. Kuasa dan kekuatan Tuhan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk melayani dengan rendah hati. Jadi pemimpin kita, Tuhan Yesus adalah pemimpin yang melayani. Melayani bukan dengan kekuatannya, dengan kuasanya, tetapi dengan kerendahan hati. Nah, mari kita lihat bagaimana teladan Tuhan di dalam dia memimpin
Meskipun dia pemimpin, dia seorang guru, tetapi Tuhan Yesus mau merendahkan diri dan berlaku sebagai pelayan. Itu dimana di dalam Yohanes 13 ayat 1-17 diceritakan bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Ini menunjukkan bahwa mereka harus saling melayani satu dengan yang lain. Kalau Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai atasan, sebagai pemimpin mau membasuh kaki mereka, ya itu tandanya bahwa dia menempatkan diri lebih rendah dari muridnya. Artinya dia mau melayani dengan kerendahan hati. Jadi Tuhan Yesus adalah pemimpin yang melayani, pemimpin yang baik, adalah pemimpin yang bukan berlaku sewenang-wenang, menggunakan kekuasaannya, kedudukannya, tetapi mau melayani. Artinya tetap merendahkan diri, ya, menjadi pelayan, melayani semua orang. Meskipun ini di sini adalah muridnya, seharusnya guru yang harus dicuci kakinya oleh murid, tapi di sini tidak. Tuhan Yesus mengajar bahwa semua orang harus saling melayani, bahkan seorang pemimpin juga melayani. Nah, anak-anak, mari kita buka dalam Lukas 22 ayat 26. Injil Lukas 22 ayat 26 sudah dikatakan, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Jadi kita bukan seperti di dunia ini. Kalau kita menjadi yang terbesar, kalau kita menjadi besar, harus pintar, harus pandai, harus kaya, punya kedudukan, ya, bisa memerintah. Tetapi kita yang mengenal Tuhan tidak seperti itu. Ketika kita pengen jadi besar, kita harus menjadi pelayan. Kita harus menganggap diri kita paling muda, yang melayani, bukan memimpin. Ya, jadi kalau kalian pengen besar, menjadi orang yang dihargai, dihormati, bukan sombong, bukan menggunakan kekuasaan, tetapi sebagai pelayan. Bahkan di sini pemimpin sebagai pelayan, seperti Tuhan, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang mau melayani. Nah, apakah bentuk-bentuk pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia? Yaitu mengajar. Dalam Lukas 4:31 itu mengajar tentang kerajaan Allah. Bagaimana kita mau masuk kerajaan Allah, ya, bukan dengan daging, bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati. Ya, dia adalah guru yang agung karena dia menunjukkan jalan bagaimana kita masuk dalam kerajaan Allah. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan sesama. Ketika 5.000 orang, 7.000 orang, 4.000 orang kelaparan, Tuhan Yesus melayani mereka dengan memberikan makan secara jasmani. Yang memperhatikan, lalu melakukan mujizat. Orang yang sakit buta, orang kusta, orang lumpuh, Tuhan sembuhkan. Ini mujizat, dan itu hanya dilakukan oleh Tuhan, ya. Jadi kalau kalian ingin mujizat, Tuhan, maka kalian harus berdoa pada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Kita tidak bisa, manusia tidak bisa. Manusia bisa berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Yang terakhir adalah sebagai juru selamat. Dalam pelayanan Tuhan Yesus yang terakhir, puncak dari pelayanan adalah dia harus mati di kayu salib, menebus dosa manusia, dan menjadi juru selamat kita, orang berdosa. Nah, teladan Tuhan Yesus dalam melayani. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus melayani, itu ada hal yang luar biasa dan patut kita teladani, supaya kita terus dapat melayani dengan tidak bosan-bosan, tapi terus dan terus melayani sampai akhir hidup kita. Yaitu menderita, ya, dia menderita. Ketika dia dihina, dia tidak membalas hinaan, dia dimaki, tidak mencaci maki, tapi dia diam dan menyerahkan semua kepada Tuhan, karena Tuhan adalah hakim yang adil. Ya anak-anak, kalau anak mungkin diejek teman, mungkin satu menderita, merasa menderita, serahkan pada Tuhan, ya. Jangan ditanggung sendiri, tapi kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Juga taatnya, Yesus taat mati sampai mati di kayu salib, ya. Dia harus hidup, tak lahir, tapi dia juga harus mati untuk menebus dosa. Dia taat. Anak-anak ingat ketika akan menghadapi salib, Tuhan Yesus pun berdoa kalau boleh dia tidak mau menderita,
Ya, dia juga sebagai manusia biasa, tidak ada orang yang menderita, tapi dia taat, dia mau menderita. Ya, taat. Pemurah, yaitu pemurah, jadi suka menolong, murah hati, suka menolong, bahkan mengampuni. Ya, ketika di kayu salib dia katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi ketika dia disakiti, dia mengampuni. Kudus, dia tidak berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa karena dia anak Allah. Ya. Dia adalah kudus, perkataannya, tindakannya, pikirannya, hatinya kudus. Ya, tidak seperti manusia berdosa yang perasaannya penuh dengan kejahatan. Ya. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, sebagai murid Tuhan, kita juga harus melayani dengan sukarela, dengan sukacita, ya, tanpa segan, tidak malu, ya, dengan kerendahan hati, dan juga bukan menggunakan kedudukan untuk meninggikan diri atau menekan sesama. Sekali seandainya nanti satu saat anak-anak dipakai Tuhan jadi seorang pemimpin, dipilih memimpin, jangan menggunakan kedudukan untuk kesombongan diri atau untuk menekan orang lain, tetapi untuk melayani seperti Yusuf. Meskipun dia dulunya disakiti oleh kakak-kakaknya, ketika dia punya posisi tinggi sebagai Mesir, ya, di Mesir sebagai raja muda di Mesir, dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk menghukum kakak-kakaknya, orang yang menyakitinya, tapi dia melayani mereka, memberinya makan, bahkan memelihara kehidupan saudaranya. Nah, inilah pemimpin yang melayani. Nah, anak-anak, apakah dampak atau apakah akibat bila kita melayani, dampak hidup yang melayani? Ketika kita mau belajar melayani, maka di sana kita akan mendapatkan pribadi kita, melatih diri kita tidak sombong. Jadi kita tidak menjadi pribadi yang tidak sombong, tetap rendah hati, tidak gengsi, dan bisa menghargai orang lain. Jadi ketika kita punya sikap mau melayani, maka di sana kita melatih diri sendiri, membentuk karakter diri kita untuk menjadi orang yang tidak sombong, tetap rendah hati, ya, meskipun ya kita sudah bisa, tapi tetap rendah hati, menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri, ya, tidak gengsian, kalau menolong orang nggak usah pilih-pilih, semua ditolong, dan dapat menghargai orang lain. Puji Tuhan, ya. Nah, anak kasih Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang sudah kalian ikuti dengan baik dan setia. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya, anak-anak, ya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.